Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi kita, ya. Karena kan sebelumnya kita juga sudah pernah praktek ya. Nanti kalau ada yang perlu, kalau misalnya materi sudah kelar, ya, kita akan praktek lagi ya. Oke, tapi sekarang kita lanjut materi kita dulu. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah pelajari tentang apa itu karya seni kolase, ya, sama apa itu karya seni montase, ya. Kita sudah pelajarin. Nah, kemudian kita juga sudah pelajarin tentang tari kupu-kupu, ya, pola lantai yang ada pada tari kupu-kupu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu karya seni mozaik, ya. Coba kalian buka buku kalian di halaman 76, ya, buku Bu Penace di halaman 76, ya, sambil siapkan pensilnya ya. Nah, menjelaskan karya seni mozaik sesuai dengan materinya juga, judul materinya, bahwa di sini kita perlu mengetahui apa itu karya seni mozaik, ya. Nah, silakan kalian garis bawahin pada paragraf yang kedua, ya. Pada paragraf yang kedua, mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan-bahan yang dipotong atau sudah terbentuk. Itu digaris bawahin ya. Mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Itu digaris bawahin. Nah, sekarang artinya apa? Maksudnya apa? Karya seni rupa yang dibuat dari potongan-potongan yang sudah berbentuk. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi gini. Nah, sebenarnya kalian sudah sering pasti sebenarnya tanpa sadar melihat, sudah pernah melihat yang namanya karya seni mozaik sebenarnya, ya. Biasanya itu karya seni mozaik itu banyak pada kalian temukan di misalnya di lantai, ya, keramik ya, biasanya gitu, lantai yang keramik yang dia ada gambarnya, biasanya ada seperti itu di keramik. Kemudian biasanya dia itu ada pada hiasan jendela, jadi dia di bagian kacanya, ya, di bagian kacanya. Nah, jadi maksudnya karya mozaik itu adalah karya di mana kita membuat bahannya itu terlebih dahulu kita potong-potong, ya. Jadi misalnya gini, Bapak punya gambar pohon. Bapak punya gambar pohon. Nah, kemudian untuk memberikan warna kepada pohon ini atau hiasan pada pohon ini, maka Bapak perlu membuat potongan kertas yang banyak, ya, potongan kertas yang banyak dan berwarna-warni, misalnya seperti itu, ya, misalnya berwarna-warni. Nah, potongan-potongan inilah nanti yang Bapak gabungkan, ya, Bapak tempelkan pada gambar pohon yang sudah Bapak bikin buat sebelumnya. Ya, jadi misalnya Bapak tempel warna hijau, setelah warna hijau, kemudian Bapak tempel warna coklat di bagian batangnya. Nah, tapi potongan-potongan bahan itu sudah berbentuk, ya, sudah memiliki bentuk yang acak. Jadi misalnya kayak kita asal potong gitu ya, kita potong kecil, ada yang gede, ada yang bentuk trapesium misalnya, ada bentuknya lingkaran dan lain sebagainya, ya. Jadi dia sudah memiliki potongan-potongan bahan yang akan kita pakai itu, ya. Dia sudah memiliki bentuk sendiri, sudah memiliki bentuk tersendiri, ya. Kita potong, kemudian kita tempel. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi karya seni mozaik itu gimana caranya kamu menyatukan beberapa bahan yang sudah terpotong-potong, yang sudah memiliki bentuk, bisa kamu satukan menjadi sebuah gambar yang baru, ya. Itu yang dimaksud dengan karya seni mozaik. Dia sebenarnya lebih condong ke gambar, ya, lebih condong ke gambar, fisiknya itu berupa gambar, ya. Nah, jadi itu potongan-potongannya itu. Nah, biasanya itu sering kita jumpai misalnya pada kaca yang dipakai di jendela, ya. Biasanya itu daerah misalnya
kaca-kaca gedung-gedung ya, gedung-gedung yang mungkin bersejarah, atau misalnya kayak paling simpelnya itu sebenarnya banyak kayak di gereja ya. Gereja kalau maaf yang misalnya agamanya beda ya, nah pernah maksudnya di gereja juga ada seperti itu, atau bahkan misalnya di tempat-tempat yang lain ya, atau bahkan misalnya itu ada gedung museum misalnya seperti itu, atau gedung yang lain ya. Nah biasanya ada tuh di kaca-kacanya, di kaca jendela itu ada ada sebuah gambar, misalnya gambar, entah gambar orang atau gambar pepohonan atau gambar apa. Nah dan itu semua berwarna-warni, tapi dia berbentuk pohon gambarnya. Nah itu salah satu karya mozaik sebenarnya ya. Jadi seperti itu mozaik itu ya. Bahan yang akan kamu gunakan itu sudah memiliki bentuk tersendiri sebelumnya ya. Jadi bahan-bahan yang akan kamu gunakan itu sudah kamu bentuk sendiri. Kemudian nanti bahan-bahan, potongan-potongan bahan itu kamu jadikan menjadi suatu karya yang baru ya. Nah paling simpel sebenarnya, jangan berupa gambar sketsa atau misalnya gambar satu garis ya, karena biasanya mozaik itu dia lebih gampang dibuat kalau misalnya potongan bahannya itu merupakan potongan bahan yang memiliki warna ya, biasanya seperti itu. Jadi dia memiliki warna tersendiri. Nah nanti warna ini akan dicombine ya, dibentuk menjadi suatu gambar yang baru dengan warna tersebut, biasanya seperti itu ya. Nah jadi itu yang dimaksud dengan karya mozaik secara umum. Makanya coba kalian lihat gambar contohnya itu di halaman 76. Nah itu kan ada kayak potong-potongan gitu bahannya ya kan, potongan bahannya acak ya. Nah itu salah satu, itulah yang dimaksud dengan karya mozaik ya. Jadi dia potongan bahannya itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti itu. Nanti combine, digabung, dibentuk menjadi suatu karya yang baru. Itulah karya mozaik ya. Contohnya tadi Bapak ada sebutkan, biasanya sering banget contohnya itu kita lihat misalnya di kaca jendela di sebuah gedung-gedung yang bagus ya, yang memiliki atau gedung-gedung yang memiliki sejarah gitu ya. Atau misalnya contoh di gereja-gereja biasanya ada. Kemudian misalnya di lantai keramik ya, atau bahkan misalnya kalau kalian pernah lihat di lantai yang misalnya di bagian teras ya, biasanya di teras, yang lantai terasnya itu dia terdiri dari kerikil-kerikil ya. Kerikil-kerikilnya itu tapi dia punya gambar kalau kita perhatikan dari atas. Nah itulah termasuk salah satu karya mozaik ya. Jadi dengan kerikil-kerikil kecil ditempelin di lantai, tapi dia mempunyai gambar tersendiri, dia mempunyai wujud tersendiri di situ. Nah itulah yang dimaksud dengan karya mozaik. Dia memiliki bentuk, bahan-bahannya sudah memiliki bentuk tersendiri. Kemudian nanti bahan-bahan yang sudah memiliki bentuk tersebut itu dikombine menjadi suatu karya yang baru ya. Itu yang dimaksud dengan karya mozaik. Oke, jadi itu pengertian mozaik ya, yang tadi kalian garis bawahin, bahwa mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk ya. Jadi boleh sebenarnya kita sengaja dipotong, atau bahkan misalnya yang nggak sengaja, jadi langsung begitu kita lihat bahannya udah seperti itu bentuknya, atau bahkan kita bisa potong sendiri bahannya. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan karya mozaik. Nah kemudian bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem ya. Nah sama aja ya, nanti itu seperti itu yang dimaksud Bapak. Jadi semua bahan-bahan itu akan dikombine menjadi satu pada suatu bidang, yang nantinya akan menghasilkan sebuah karya baru ya, atau gambar baru ya. Karya mozaik sebenarnya lebih ke arah gambar ya. Oke, nah itu tentang karya seni mozaik ya. Jadi kalian sudah paham misalnya kalau ditanya apa itu karya seni mozaik, pengertiannya apa, misalnya karya mozaik itu seperti apa. Nah kalian sudah paham lah ya. Oke, nah itu ya tentang karya mozaik.
Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 90. Halaman 90. Ya. Di halaman 90 materi kita, kalau yang tadi sebelumnya kita belajar tentang karya seni rupa, sekarang kita balik lagi ke musik ya. Kita balik lagi ke musik. Nah, materi di hari ini tuh menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Yang artinya bahwa semua nada-nada itu ternyata memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda, ya. Sehingga misalnya contoh kayak do lebih rendah daripada re lebih tinggi lebih rendah daripada mi. Nah, gitu ya. Jadi itu kan memiliki tinggi masing-masing ya, do re mi fa sol la si do ya, itu memiliki tinggi masing-masing atau tinggi rendahnya masing-masing gitu ya. Nah, itu ya maksudnya menyesuaikan menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya kita bisa menyanyikan suatu lagu itu sesuai tinggi rendahnya. Kalau misalnya diminta nada sol, ya kita nyanyinya nada sol. Kalau misalnya diminta nada do tinggi, maka kita nyanyinya do tinggi. Kalau misalnya diminta nada re tinggi atau mi tinggi atau misalnya nada fa tinggi, ya kita nyanyinya nada tersebut. Jadi bukan kita nyanyinya fa tapi nadanya bukan itu, dia berbeda ya. Nah, itu ya, itu maksudnya dengan menyanyi sesuai tinggi rendah nada ya. Nah, coba kalian garisin itu di barisan keempat, baris yang keempat ya, baris yang keempat. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai sehingga tidak enak didengar. Nah, itu digaris bawahin. Artinya, ketika kita menyanyikan suatu lagu, nadanya itu dia tidak sesuai tinggi rendahnya, maka itu akan tidak enak didengar. Atau bahasa lainnya yang sering kalian dengar, fales. Misalnya gitu, fales katanya ya. Itu fales. Kok kamu nyanyinya fales sih? Nah, kayak nggak tepat nadanya. Nah, itulah yang dimaksudnya. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan tinggi rendahnya nada, maka hasilnya akan menjadi fales ya, atau tidak enak didengar ya. Itu di garis bawahin ya. Nah, kemudian selanjutnya juga garis bawahin di sampingnya, nada adalah bunyi yang teratur ya. Itu digaris bawahin. Nah, itu pengertian dari nada ya. Nada, apa pengertian dari nada itu? Ya, bunyi yang teratur. Kemudian nada memiliki bunyi rendah dan tinggi ya. Dia ada yang rendah, ada bagian yang tinggi. Sama ibaratnya sebenarnya kalau kita nyanyikan do re mi fa sol la si do, itu sama aja seperti kita sedang naik anak tangga. Do naik, kalau misalnya nada do kita di tangga 1, nada re di tangga 2, nada mi di tangga 3, nada fa di tangga 4, nada sol di tangga 5, nada la di tangga 6, nada si di tangga 7, dan akhirnya nanti sampai ke nada do tinggi di tangga yang ke-8 ya. Jadi makin lama makin naik, sehingga ketika kita menyanyikan pun harus seperti itu. Jangan nanti misalnya nada sol itu bisa nada sol ketika kita nyanyikan dia sama aja seperti kita menyanyikan nada do ya. Misalnya gini, kita nyanyikan nada do misalnya segini, do. Nah, ketika kita menyanyikan nada sol, sol, do, sol, nah itu nggak bagus. Kenapa? Dia tidak memiliki jarak, dia tidak memiliki tinggi rendahnya nada itu ya. Itu yang dimaksudnya. Ya, harusnya kan kalau kita misalnya nyanyikan nada do dan sol, harusnya kan do sol. Nah, gitu kan. Dari do menuju ke tinggi, atau dari sol menuju ke rendah, sol do. Misalnya seperti itu. Do sol, sol do. Kan berbeda. Do sol makin tinggi kan. Nah, sol do dari tinggi ke rendah lagi. Nah, itu yang dimaksud. Jangan sampai kita menyanyikan seperti contoh yang Bapak sebutkan sebelumnya. Kita nyanyikan nada do, solnya juga sol, do, sol, sama aja, nggak ada beda ya. Nah, itu kita artinya kita tidak menyanyi sesuai tinggi rendahnya nada ya, tidak sesuai ya. Sehingga ketika kita bernyanyi supaya lagunya enak didengar,
maka ada tingkatan-tingkatannya. Do lebih rendah daripada re lebih rendah daripada mi lebih rendah daripada fa lebih rendah daripada sol, ya kan? Dan selanjutnya do lebih rendah daripada sol, ya. Sol lebih tinggi daripada do. Nah, jadi memiliki takaran masing-masing, ya, memiliki takaran dan kapasitas masing-masing. Do segini, re segini, mi segini, fa segini, dan seterusnya, memiliki tingkatannya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Jangan sampai kita semua sama rata aja. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, semua sama nadanya. Harusnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Seperti itu contoh. Nah, kan berbeda. Dia memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda. Nah, itu yang membuat ketika seseorang sudah bernyanyi dengan tinggi rendah yang sesuai, maka lagunya pun akan enak kita dengar, ya. Oke. Nah, itu ya. Tadi nada memiliki bunyi rendah dan tinggi, itu digarisbawahin juga. Selanjutnya di sampingnya, nada dapat ditulis dalam notasi angka, ya. Sebenarnya bukan cuma notasi angka, bisa ditulis dalam notasi balok, atau bahkan misalnya bisa dituliskan dalam notasi huruf, misalnya gitu ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada notasi balok, atau misalnya kita bisa tuliskan dalam bentuk huruf, misalnya C, D, E, F, G, ada B, C, dan seterusnya, ya. Atau misalnya kita tuliskan, ya, hitungannya kata, ya, solmisasi yang di bawah, di buku kalian itu ada solmisasi. Itu nada bisa kita tuliskan menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Jadi ada berapa tadi cara penulisannya sebenarnya, ya. Nah, ucapkan notasi angka berikut secara berurutan. Nah, ini Bapak bilang tadi, not angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 tinggi, 1 titik, ya. Kemudian solmisasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalnya gitu, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu solmisasinya. Nah, sekarang gimana cara kita menyanyikannya? Harus berbeda-beda, ingat, harus berbeda. Tapi berbeda bukan berarti ngasal, ya. Berbeda do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalnya gitu. Kan itu berbeda semua, tapi kan ngasal, ya, itu ngasal. Nah, oke, dia sama. Kalian harus bisa ngebayangin ketika kalian menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu seperti kalian sedang menaiki anak tangga. Itu kalian harus bisa bayangkan, ya. Kalian harus bisa bayangkan kalian menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu seperti kalian sedang menaiki anak tangga, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ya. Kalian bayangkan dia dari bawah naik ke atas, dari atas turun ke bawah. Persis sama dengan kalian naiki tangga, anak tangga, sama aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ya. Oke. Nah, contoh seperti itu, ya. Jadi seperti itu contoh menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau solmisasi, atau nada yang tepat. Jadi ketika kalian sudah paham lompatannya, ketika nadanya diacak, misalnya do, mi, fa, sol, fa, do, re, mi, fa, sol, mi, do, ya, sol, mi, do. Jadi ketika diacak kalian udah tahu bedanya seberapa. Do, diacak dari do menuju ke do. Kemudian misalnya dari do, re, mi, ya. Jadi itu sebenarnya, ya. Ketika kalian sudah paham posisi-posisi tingkatan tinggi rendahnya, sudah hafal di kepala, nah ketika nadanya dia acak-acak, do, re, mi, fa,
fa sol fa mi re do si do re mi do. Contoh misalnya seperti itu. Nah, jadi nadanya dia acak-acak. Ketika kalau sudah paham nada yang dia acak-acak itu, kalian bisa nyanyikan dengan tinggi rendah nada yang sesuai. Contoh seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menyanyi sesuai dengan tinggi rendah nada. Ya. Yang dimaksud dengan menyanyikan lagu sesuai tinggi rendah yang nada. Nah, ini ada contoh, misalnya di bawah itu ada contoh menyanyikan lagu sesuai tinggi rendah nada, lagunya Gundul-Gundul Pacul. Ya, ini lagunya itu Gundul-Gundul Pacul. Do mi fa sol sol, si do si sol. Do mi fa sol sol, si do si sol. Nah, minggu kemarin kita prakteknya lagu Gundul-Gundul Pacul ya kan, kalau nggak salah Bapak ya. Minggu kemarin kita belajar lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, tapi itu menggunakan pianika. Ya, itu menggunakan pianika. Nah, sekarang ya, coba ya, kalian coba untuk tugasnya di rumah ya, untuk tugasnya di rumah kalian sekarang coba nyanyikan ya Gundul-Gundul Pacul ya, Gundul-Gundul Pacul 2 baris saja, 2 baris ya, 2 baris. Jadi yang halaman itu kan nyambung lagunya ke halaman 91 ya, dia nyambung ke halaman 91. Nah, Bapak minta cuma 2 baris ya, yang di halaman 90 aja, yang hanya ada di halaman 90 ya, kecuali nada do terakhir. Nada do yang terakhir itu kalian nggak usah nyanyikan ya. Nada do yang terakhir itu kalian nggak usah nyanyikan. Nah, coba kalian misalnya latih itu, kalian latih di rumah ya. Buat ini aja Bapak, kalian nggak usah kirim video, kalian nggak usah kirim video dan lain sebagainya, kita nanti juga nggak akan zoom kok. Nah, cuma coba kalian praktekkan di rumah. Lagu ini cocok untuk melatih solmisasi tadi ya. Coba kalian latih di rumah supaya kalian terbiasa ya, buat latihan di rumah aja ya, bukan berarti ini jadi tugasnya ya, bukan tugas, tapi ini latihan di rumah. Coba kalian coba nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ini sesuai solmisasi dan tinggi rendahnya nada tersebut. Kalian coba supaya kalian bisa ya. Ingat, ini bukan tugas, kalian nggak usah kirim video atau bahkan misalnya Pak ini ambil nilai, enggak, ini cuma latihan aja supaya kalian bisa ya. Coba kalian latih ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung di sekolah misalnya kan, Bapak bisa langsung ajarin di hari itu ya. Nah, ini sebenarnya jadi bukan tugas ya. Kenapa bukan tugas? Karena kita sudah pernah belajar lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, ini kalian cuma cukup coba di rumah, coba aja, hanya mencoba menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul sesuai solmisasi ya. Coba kalian nyanyikan ya. Nah, Bapak coba contohkan lagi ya, Bapak contohkan lagi. Jadi nanti ketika kalian belajar di rumah, silahkan kalian mundurin lagi videonya ya. Ini Bapak nyanyikan lagi sekali lagi ya. Bapak nyanyikan dengan tempo yang lambat. Do mi fa sol sol, si do si sol. Do mi fa sol sol, si do si sol. Oke, sampai situ aja. Sampai di situ ya. Nah, itu coba kalian nyanyikan. Sekali lagi ya, Bapak ulang ya. Do mi fa sol sol, si do si sol. Do mi fa sol sol, si do si sol. Oke, sampai bagian itu aja ya. Oke, kalian coba latih sesuai seperti yang Bapak nyanyikan barusan. Kalian coba di rumah. Ingat, ini hanya latihan di rumah aja supaya kalian bisa ya,
supaya kalian bisa hanya latihan di rumah, bukan tugas, bukan harus kirim video dan lain sebagainya. Enggak ya. Ini hanya untuk latihan kalian, hanya untuk uji coba kalian, ya. Ya, kalian coba aja sekali nyanyi itu di rumah. Ya, enak kok, nyanyi itu enak. Ya. Jadi coba aja dinyanyikan kalian coba di rumah ya. Oke. Nah, seperti tadi nyanyinya, oke? Ya. Nah, oke, baik. Kira-kira sampai di sini materi kita. Ya, sampai di sini materi kita. Nah, kalian coba lagu Gundul-Gundul Paculnya kalian nyanyikan di rumah ya. Kalian coba aja supaya kalian bisa materinya ya. Supaya kalian bisa lebih paham. Oh, ternyata menyanyi sesuai tinggi rendah nada itu seperti ini. Ya, kalian coba aja di rumah ya. 2 baris itu aja kalian coba. Jadi tapi nggak usah kirim video. Ya, kalian hanya Bapak suruh coba aja. Coba aja di rumah. Kalian harus mau mencoba ya. Harus mau mencoba. Coba supaya kalian lebih paham apa yang Bapak maksud menyanyi sesuai tinggi rendah nada itu seperti apa sih, ya kan? Jadi ketika kalian sudah mencoba, oh ternyata begini, nah kalian bisa lebih paham. Jadi kalian coba aja ya, kalian coba pelan-pelan aja nyanyikan. Bapak tadi juga sudah nyanyikan, kalian coba di rumah ya, ikutin contoh Bapak bernyanyi tadi, oke? Nah, baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita. Ya, jika misalnya ada yang kurang paham atau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa japri Bapak langsung VN Bapak. Atau misalnya jika kalian masih kurang paham, kalian boleh tonton juga videonya, diulang lagi video dari awal ya. Karena kan videonya nggak bakal hilang ya. Videonya nggak bakal hilang, ada di YouTube terus. Jadi kalian bisa ulang-ulang videonya kapanpun, dimanapun, dan kapan aja. Ya bebas ya. Terserah kalian mau putar berapa kali pun. Ya, sampai kalian paham gak masalah ya. Oke, itu dipelajarin. Ingat ya, dicoba aja, dicoba. Ingat, bukan tugas, tapi cukup mencoba di rumah supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan menyanyi sesuai tinggi rendahnya nada. Oke, ingat, ikuti contoh yang Bapak sudah buat ya. Itu ya. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Ingat ya, jika ada yang pertanyaan silahkan japri Bapak ya. Atau misalnya nanti kalau bingung tonton ulang lagi videonya. Oke. Ya, baik, sampai di sini materi kita akan ketemu lagi di minggu depan, oke?